Oke, welcome back to Next Log. Jadi kemarin, Side Brothers dari Triple A Clan bikin semacam acara tour, sekaligus juga untuk promosiin film mereka, harusnya horor. Mereka disupport sama PH-nya dan dipinjemin bus buat turnya, yang ditempelin stiker poster filmnya juga buat promosi, sampai nutupin kaca jendela. Day 1, kemarin mereka ke Karawang dan Bandung, hari ini juga masih berlanjut. Day 2 ke Cirebon. Di dalam bisnya, mereka bikin setup 4 mic kayak gini, jadi mereka bisa ngobrol di live stream secara proper, walaupun agak goyang sedikit karena sambil jalan. Mereka juga setup beberapa angle kamera, jadi live di dalam bisnya ini aja udah proper, yang bagus menurut gua. Dan ketika mereka datang ke Ciwalk di Bandung, ya tujuan mereka dari tour ini adalah untuk ngedatengin mall-mall dan bioskop untuk promosiin filmnya. Awalnya mereka berangkat cuma berempat, Side Brothers saja, tapi kemudian di Ciwalk, YB, ya Arab juga datang nyusul ikut ngisi acara promosinya di halaman Ciwalk yang biasa dipakai buat tempat event. Di sini ya seperti biasa mereka promosiin filmnya, interaksi sama orang-orang atau fans yang datang ke sana. Dan yang gue suka dari Triple A Clan atau Side Brothers ini adalah cara interaksi mereka yang santai, genuine, nggak awkward atau kaku, nggak beda sama ketika mereka live streaming. Jadi itu yang bikin situasinya langsung cair dan pecah, nggak sekedar promosiin film yang terlalu formal atau kaku, kayak cuma sekedar tanya jawab sama penontonnya soal filmnya seperti biasa. Tapi di sini interaksi mereka lucu, santai, banyak bercandanya. Jadi nggak cuma sekedar promosiin film formal pada umumnya. Dan satu momen pecah di event promosi film ini di sini sebenarnya dimulai dari pertanyaan salah satu orang yang hadir di sana. Oke, pertanyaannya adalah apakah akan ada pergantian ataukah penambahan? Kalau ada, atau pengurangan kalau misalnya bikin film lagi? Jawabannya satu. Belum tentu ini mereka semua mau main lagi, itu aja. Kalau dari soalnya kan semua udah pada gini ya. Apalagi yang sebelah. Mau. Kemudian dari situ mancing ke pertanyaan Arab buat Side Brothers yang ada di sana juga. Nah, dari sini Side Brothers jawab pertanyaan itu masing-masing. Kalau gue mau wakili diri gue sendiri, kalau misalkan Gimana sih? Kalau misalkan Mas ngajak gue main, gue emang bisa nolak apa sih? Rambut gue dibikin mangkok kayu, gue bisa ngapa-ngapain. Asal. Gue kan nurut orangnya. Kemudian dilanjut lagi dijawab sama Jod dan Niko. Kalau gua diajak Arab main lagi, main film, gua nggak pernah main-main. Mau lah. Apalagi Kok garuk-garuk. kalau karakternya menarik pasti mau. Lu kalau ditawarin Arab main film lagi mau nggak? Mau. Arab nggak mau. Dan ketika Tepi jawab pertanyaan itu, TV. Tahu nggak tahu kok masih ingat atau enggak ya? Wah, Panjang. Kalau dulu duduk aja, panjang lama ini. kan ini panjang. Enggak. Karena Ara sempat menjanjikan sebuah porsi di film kedua nanti. Kalau ada. Goblok kenapa ngomong gitu ya? Kalau ada, sorry. Gini. Emangnya ada ya, Bey? Gini. Emangnya itu ada ya, Bey? gimana Bey? Kalau ada. Selamat datang di Kalau ada, intinya gitu. Intinya mau ya. dari reaksi Arab dan semuanya sih udah kelihatan kalau mereka semua sebenarnya udah tahu dan emang udah di planning bakal ada film kedua. Dan orang-orang pun juga kayaknya udah banyak yang nebak sih. Karena dari judul film ini, Harusnya Horor, yang kemudian dijadiin IP dengan nama Harusnya The Movie, yang bisa kita lihat di Instagramnya, username-nya bukan Harusnya Horor, tapi Harusnya The Movie. Itu udah kelihatan kalau nama Harusnya ini bakal jadi sebuah IP yang terus berlanjut sesuai film-film baru kedepannya. Dan bakal gampang juga buat mikirin judul sampai promosinya. Mereka mulai dari judul Harusnya Horor karena mungkin tahu market penonton Indo sukanya horor. Jadi mereka bikin dulu itu, baru kemudian kedepannya bisa ada banyak ide judul dari IP Harusnya ini. Entah bisa harusnya sedih, harusnya bagus, harusnya meledak, apapun yang bisa dikaitin sama kata harusnya, itu udah langsung jadi ide judul baru filmnya. Dan dengan makna kata harusnya, mereka juga jadi gak punya beban untuk isi filmnya yang harus sesuai dengan genre atau memenuhi ekspektasi orang-orang. Seperti contohnya di film Harusnya Horor ini,
Mereka bisa leluasa mau bikin genrenya lebih ke komedi, action, drama, apapun itu. Karena judulnya udah ngasih tahu kalau film ini harusnya horor, tapi belum tentu beneran horor. Balik lagi ke momen TP tadi. Sebelum TP dengan santai dan percaya diri nyebut film kedua itu, Arab juga udah dapat pertanyaan soal apakah bakal ada film kedua setelah ini. Dan jawaban dari Arab, Apakah ada rencana bikin film kedua? Yang pasti gue sebagai director Jangan lo. pasti ngeliatin dulu kayak gimana tergantung PH-nya juga. Cuma gue sekarang udah mulai lagi nulis juga. Ya, gue lagi nulis juga untuk film ke-23 lah. Iya, ini pertanyaan buat YB ini. Oh, buat Arab. Harusnya horor ini, harusnya horor. Iya. Apakah ada rencana untuk bikin film kedua? Kita lihat dulu hasilnya kali ya. Itu paling jawabannya. Lihat dulu hasilnya dari film harusnya horor gimana. Kalau bisa diterima dengan baik, ya kenapa enggak? Gitu enggak? Gitu enggak sih? Kalau misalnya bisa diterima dengan baik, ya itu kan jadi semangat juga buat bikin karya-karya selanjutnya gitu. Sama lah kayak tapi ujung-ujungnya di akhir malah dibocorin sama TP. Dan karena dari pernyataan TP yang udah jelas dan dengan percaya diri bilang, Karena Arab sempat menjanjikan sebuah porsi di film kedua nanti. kemudian reaksi Arab dan lainnya juga diem sekaligus kaget, itu udah nggak bisa disapu lagi. Di sini Arab jelas ya kesel, panik, dan situasinya jadi agak awkward. Ya kenapa panik? Ya intinya diramein aja. Mereka udah lupa, mereka udah flashback, udah lupa, udah. Goblok ya. Aku tolol. Udah. Umur hidup gua tidak pernah menemukan seorang lebih bodoh daripada Teguh Prakoso. Gua tidak pernah menemukan orang terbodoh. Ini udah bahasa paling halus gue. Bodoh tuh bahasa paling halus. Aku cuma bilang aku mau join, tapi dengan kata-kata hiperbola. Tidak ada. Gak bisa lu sampai. Lu gak bisa lu sangkal. Ini udah bukan penyangkalan. Sampai kemudian TP dijulukin TP Holland, kayak Tom Holland yang sering ngebocorin filmnya atau ngasih spoiler. Info soal bakal ada film keduanya ini emang harusnya dirahasiakan, tapi kejadian bocornya di sini juga kayaknya nggak begitu jadi masalah yang besar, karena mungkin orang-orang juga udah banyak yang nebak dan expect emang bakal ada film kedua. Apalagi dari ngeliat nama IP utamanya aja udah kelihatan jelas bakal ada banyak film selanjutnya.